Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prosedur konseling kelompok. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putra Pratama Ari, kedua ada Nabila Dwi Fahriza, ketiga ada Retalis Maya. Apa sih konseling itu? Menurut Latipun, konseling kelompok merupakan salah satu bentuk konseling dengan tujuan memanfaatkan kelompok untuk membantu memberi umpan balik dan pengalaman belajar. Konseling kelompok dalam prosesnya menggunakan prinsip-prinsip dinamika kelompok. Menurut Rohman Natawijaya, konseling kelompok adalah suatu upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Menurut Prayitno, konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan dan kelompok konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dari pengentasan permasalahan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya konseling kelompok. Menurut Yalom, dalam Budi Astuti 79/2012 mendiskusikan keberhasilan sebuah proses konseling kelompok diketahui dengan adanya dinamika kelompok yang kondusif. Dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling kelompok antara lain yang pertama ada altruisme, yaitu mementingkan kepentingan koneksi atau yang lain atau orang lain. Yang kedua, ada kohesivitas kelompok, yaitu merasakan hubungan dengan orang lain. Ketiga, ada belajar interpersonal, yaitu belajar dari anggota lain. Keempat, ada bimbingan, yaitu memberikan bantuan dan membimbing. Kelima, ada katarsis atau melepaskan perasaan-perasaan dan emosi-emosi. Keenam, ada identifikasi, yaitu memberikan modeling bagi anggota atau pemimpin. Ketujuh, ada family reenactment, yaitu merasakan sebagai satu keluarga dan belajar dari pengalaman. Kedelapan, ada self-understanding, yaitu memperoleh pemahaman pribadi. Kesembilan, ada dorongan pengharapan, merasa penuh pengharapan tentang satu kehidupan. Kesepuluh, ada universalitas atau tak merasa kesepian. Kesebelas, ada faktor eksistensial, yaitu mendatangkan pemahaman akan pasang surutnya kehidupan. Tujuan konseling yang pertama, tujuan konseling dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan teoritis yang bertujuan secara umum dicapai melalui proses konseling. Yang kedua ada tujuan operasional, disesuaikan dengan harapan klien dan masalah yang dihadapi oleh klien. Kemudian dirumuskan secara bersama-sama antara klien dengan konselor. Keuntungan menggunakan konseling kelompok yaitu lebih efisien, membangun suatu sistem dukungan, memungkinkan konteks sosial interpersonal yang kondusif untuk menangani problem interpersonal, klien belajar keterampilan komunikasi interpersonal, membantu klien menempatkan problem dalam perspektif untuk memahami bahwa ia sama sekaligus berbeda dengan orang lain. Take and give antar klien. Keterbatasan menggunakan konseling kelompok. Yang pertama, setiap klien perlu berpengalaman konseling individual baru bersedia memasuki konseling kelompok. Yang kedua, konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok dan konselor secara spontan harus dapat memberikan perhatian kepada setiap klien. Yang ketiga, kelompok dapat berhenti karena masalah proses kelompok. Untuk tahapan konseling kelompok, yang pertama ada tahap permulaan, orientasi dan eksplorasi. Kedua ada tahap transisi. Ketiga ada tahap kerja kohesi dan produktivitas. Yang terakhir ada tahap akhir atau konsolidasi dan terminasi. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.